Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dian Nike Putri. Biasa dipanggil dengan Ibu Dian. Saya merupakan dosen dan sekaligus koordinator English for Specific Purpose. Saya memiliki pengalaman kurang lebih 12 tahun di bidang pendidikan tinggi, dan fokus saya pada pendampingan akademik dan penelitian. Nah, dalam sesi kali ini saya berperan sebagai seorang mentor bagi adik mahasiswa yang membutuhkan support atau pendampingan dalam menyelesaikan skripsinya. Mari kita mulai. Yang pertama, terkait judul yang diajukan, yaitu analisis faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyelesaian skripsi mahasiswa. Nah, jika judul ini diambil, judul ini memang memiliki relevansi yang tinggi karena memang menyentuh masalah nyata yang hampir dihadapi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia ya. Nah, topik ini relevan secara akademik, memiliki nilai praktis, dan datanya tersedia di lapangan. Nah, yang perlu kita pastikan adalah bagaimana kita mempersempit skopnya atau mengerucutkan lagi dengan memilih responden atau subjek yang tepat. Misalnya kita akan berfokus pada mahasiswa tingkat akhir dan memilih program studi tertentu misalnya, agar bertujuan penelitian ini lebih terukur dan lebih tepat sasaran. Metode penelitian yang akan kita gunakan terkait judul yang diajukan, menurut saya yang paling sesuai adalah pendekatan kuantitatif. Metode penelitian ini kita gunakan desain survei, artinya kuesioner yang kita gunakan pada desain survei ini adalah kuesioner yang terukur begitu. Nanti kita akan menyebarkan kuesioner itu ke mahasiswa semester akhir sebagai responden karena dengan judul yang diajukan, dengan skop responden yang lebih spesifik, maka kita bisa langsung mendapatkan hasil yang maksimal. Kenapa opsi kuantitatif diambil dalam hal ini? Karena kita ingin mengukur seberapa besar pengaruh ya tiap faktor terhadap apa saja yang menyebabkan keterlambatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian kita bisa menganalisanya dengan regresi linear. Namun jika ingin melakukan penelitian atau pemahaman yang lebih mendalam tentang alasan dibalik angka yang didapatkan dari hasil kuesioner tersebut, kita bisa melakukan pendekatan kualitatif. Artinya kita menggunakan wawancara singkat, dan penelitian ini bisa menjadi atau bergeser menjadi mixed method karena ada data kuantitatif dan kualitatif, maka disebut dengan mixed method. Nah, tapi untuk skripsi ini opsi yang bisa kita pilih yang pertama yaitu kuantitatif murni. Itu sudah cukup. Nah, karena dengan instrumen yang kita gunakan tadi itu sudah valid dan sudah reliable. Nah, variabelnya apa yang bisa kita gunakan ya? Berarti kita petakan dulu. Variabel itu dalam hal ini dengan judul dan dengan responden yang kita pilih, variabel terikat dan dependent variabel kita yang kita gunakan. Nah, apa aja itu variabel terikat dan dependent variabelnya? Bisa jadi keterlambatan penyelesaian skripsi. Hal ini bisa kita ukur dari lamanya waktu yang disediakan, tapi ternyata melebihi target. Nah, untuk variabel bebas atau independent variabelnya bisa jadi ada beberapa yang kita eksplorasi dengan judul ini.
Salah satunya yaitu faktor internal yang terjadi di mahasiswa itu sendiri, misalnya motivasinya, manajemen waktunya, atau hal-hal lain yang terjadi di internal mahasiswa tersebut. Yang kedua, misalnya faktor bimbingan, berapa banyak atau frekuensi kualitas pertemuan antara si mahasiswa bimbingan tersebut dengan dosennya. Atau yang ketiga, faktor eksternal. Karena tadi sudah internal, sekarang eksternalnya kita cari. Misalnya mahasiswa tersebut karena sudah tingkat akhir dia punya pekerjaan sampingan, atau misalnya ada masalah keluarga. Nah, ini juga bisa merupakan faktor-faktor yang mendukung di bagian eksternal. Namun saya sarankan adik sendiri memilih maksimal kurang lebih ya sekitar 4 variabel bebas ya, agar penelitiannya tetap terfokus dan analisisnya tidak terlalu kompleks. Oke, untuk bagaimana latar belakang yang akan dipilih, kira-kira apakah masih terlalu umum yang dibuat nanti dalam skripsinya. Ini yang tantangan yang sering ditemuin, karena strategi dalam membangun atau menuliskan latar belakang itu kita bisa gunakan salah satu caranya, yaitu metode terbalik atau piramida yang terbalik. Jadi kita cari dulu konteks yang global, yang umum, kemudian kita geser ke yang lokal atau yang spesifik. Saya biasanya menggunakan 4 metode pertanyaan panduan. Yang pertama, untuk menulis latar belakang dengan piramida terbalik, pertama itu kita cari dulu apa sih masalah terbesarnya. Kemudian datanya menunjukkan berapa banyak mahasiswa nih yang lulus tepat waktu di Indonesia. Apakah masih rendah atau bagaimana angka yang kita temukan? Itu masalah besarnya, karena tadi kan faktornya adalah keterlambatan ya dalam menyelesaikan skripsi. Yang kedua, agar lebih mengerucut lagi, kenapa hal ini penting? Mungkin berdampak pada akreditasi kampus misalnya, atau akreditasi program studi. Yang kedua yaitu kualitas lulusan. Lebih mengerucut lagi, pertanyaan selanjutnya, apakah sudah diteliti sebelumnya penelitian ini? Nah, ini akan membantu adik untuk membaca literatur lebih banyak, sehingga nanti bisa menyusun latar belakang yang baik berdasarkan literatur yang sudah ada. Yang keempat, apa nih masalah gapnya? Nah, di sini judul kita masuk sebagai sebuah solusi. Dengan kerangka piramida terbalik dan mengikuti panduan 4 pertanyaan saya tadi, saya yakin akan menjadi latar belakang yang tajam dan juga terarah. Jadi bukan sekedar narasi panjang tanpa arah. Nah, bagaimana nanti agar adik bisa menyelesaikan skripsi ini secara sistematis? Adik bisa gunakan 3 prinsip ya. Ini yang biasanya saya gunakan. Yang pertama, dibuat dulu roadmap-nya yang realistis. Roadmap itu seperti peta atau langkah-langkah gitu. Langkah pertama atau di sesi pertama, kita duduk bersama, kita buat timeline-nya, jadwalnya. Kapan bab 1 selesai, kapan seminar proposal, kapan mau ngambil data, kapan mau nganalisa data, kapan mau ujian akhir, dan seterusnya. Nah, jadwal ini adik sendiri yang buat. Kenapa? Agar adik itu punya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap jadwal yang udah adik buat sendiri. Nah, kedua, sesi mentoring ini berkala, artinya ada pertemuan berikutnya gitu. Dan agendanya jelas. Jadi setiap pertemuan
paling tidak kita punya target minimal. Bukan hanya bahas skripsi, tapi misalnya hari ini kita akan finalisasi latar belakang gitu, atau hari ini kita akan finalisasi rumusan masalah. Tujuannya ini mencegah bingung atau rasa bosan. Yang ketiga adalah bagaimana pendampingan ini membantu melatih atau coaching ya. Tujuannya bukan hanya sekedar mengoreksi, saya ingin lebih membantu adik berpikir kritis dengan menurut adik itu gimana gitu, daripada saya langsung memberikan jawaban. Karena tujuan mentoring saya ini adalah membangun rasa percaya diri dan kemandirian adik dalam berpikir sebagai mahasiswa saat menyelesaikan skripsi yang sedang adik kerjakan. Jadi tidak bergantung pada saya sebagai mentor. Nah, dengan 3 prinsip yang akan kita gunakan ini, saya percaya mahasiswa atau adik manapun yang akan atau sedang melakukan skripsi pasti akan menemukan arahnya dan bisa menyelesaikan skripsi dengan percaya diri. Itulah pendampingan singkat dari saya sebagai mentor, yang menurut saya pada intinya judul ini baik dan saya mendukung dengan metode tentu yang tepat yang udah kita bahas tadi, variabelnya, latar belakangnya yang lebih ditajamkan, dan bagaimana kita melakukannya dalam proses mentoring ini agar lebih terstruktur langkah kita. Jadi yang perlu kita ingat adalah skripsi itu bukan tombol lomba cepat siapa sampai duluan, tapi dengan bimbingan yang tepat semua itu bisa selesai dengan baik. Tetap semangat menyelesaikan skripsinya. Terima kasih buat kamu yang sedang berjuang. Saya doakan semoga lancar prosesnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.